kelompok 3 ingin membuat video UAS mata kuliah Analisis dampak lingkungan dan mitigasi bencana. Dosen pengampu Pak Henry. Kami dari Prodi Administrasi Negara dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Untak Surabaya. Di video ini kami akan membahas tentang mitigasi bencana banjir yang ada di Indonesia. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sri Astuti dengan NIM 148. Saya Amanda Putri Kaputana dengan NIM 149. Saya Ganesha Tarisa dengan NIM 154. Saya Octavia Dina Putri dengan NIM 178. Saya Leila Brilianti dengan NIM 185. Oke. Indonesia adalah salah satu negara yang paling rentan terhadap bencana alam, khususnya banjir. Letak geografis kita yang berada di wilayah tropis, curah hujan tinggi, dan kepadatan penduduk yang semakin meningkat menjadikan banjir sebagai masalah utama yang sangat nyata, terutama di kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta, dan Semarang. Tapi banjir bukan hanya soal air yang meluap, ia berdampak luas dari kerusakan rumah, terganggunya aktivitas ekonomi dan pendidikan, hingga menyebarnya berbagai penyakit. Dalam banyak kasus, bencana ini dapat berulang di lokasi yang sama setiap tahunnya. Nah, disinilah pentingnya mitigasi bencana banjir. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko, dampak banjir sebelum, saat, maupun setelah bencana terjadi. Tujuan dari mitigasi ini adalah untuk melindungi keselamatan jiwa, meminimalkan kerugian harta benda, serta menjaga kelestarian lingkungan. Mitigasi bisa berupa pembangunan infrastruktur seperti tanggul dan drainase, edukasi masyarakat, hingga sistem peringatan dini. Banjir di Indonesia terbagi dalam 3 jenis utama. Yang pertama ada banjir biasa, akibat curah hujan tinggi dan drainase yang buruk. Yang kedua ada banjir bandang, banjir yang datang secara tiba-tiba dan membawa lumpur serta kayu, serta sangat merusak. Yang ketiga ada banjir rob, banjir yang terjadi di wilayah pesisir karena pasang air laut. Bencana banjir memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat, perekonomian, dan lingkungan. Dampaknya tidak hanya bersifat sementara, tetapi bisa berlanjut dalam jangka waktu yang panjang, terutama jika tidak diatasi dengan tepat. Banjir merusak rumah, memutus akses pendidikan, menyebabkan trauma, dan dalam dunia ekonomi, banjir bisa membuat usaha orang gulung tikar, distribusi barang terganggu, dan investasi menurun. Dari sisi lingkungan, banjir mencemari sungai, tanah, dan merusak ekosistem serta mempercepat erosi. Satu bencana berjuta dampak. Mengapa kita tidak bisa menyepelekan banjir? Berikut adalah bentuk mitigasi pra bencana banjir. Yang pertama, ada mitigasi struktural, fisik atau teknis. Nah, upaya fisik untuk mengurangi resiko banjir itu, yang pertama ada drainase kota, seperti rutin membersihkan air dan memperbesar saluran agar air hujan dapat mengalir dengan baik, serta membangun sistem drainase yang terintegrasi. Terus yang kedua ada waduk dan kolam retensi, yang dimana menampung air hujan agar tidak langsung mengalir ke sungai. Terus itu juga cocok untuk daerah yang padat. Terus yang ketiga ada tanggul dan bendungan, seperti mencegah luapan sungai dan mengatur debit air, harus dirawat secara berkala juga. Terus selanjutnya ada sumur resapan dan biopori, yang dimana menambah area serapan air untuk mencegah genangan. Terus bisa dibuat di rumah atau di sekolah. Terus yang kedua ada mitigasi non-struktural, sosial atau kebijakannya, berbasis edukasi, kebijakan, dan partisipasi. Nah, ini ada edukasi masyarakat, menyadarkan warga akan dampak membuang sampah sembarangan dan pentingnya juga menjaga saluran air. Terus ada sistem peringatan dini juga, seperti menggunakan sensor, sirine, dan media informasi untuk memberitahu potensi banjir. Terus selanjutnya ada tata ruang dan zonasi, seperti mengatur pembangunan agar tidak berada di daerah rawan banjir seperti sempadan sungai. Terus
simulasi tanggap darurat, yang dimana latihan evakuasi bersama warga, sekolah, dan relawan agar siap saat banjir datang. Terus yang ketiga, yang terakhir ada pengelolaan lingkungan, menjaga ekosistem alami untuk mengurangi risiko. Yang pertama ada reboisasi DAS, penanaman pohon di hulu sungai agar tanah lebih kuat menyerap air dan mengurangi erosi. Terus selanjutnya ada pelestarian lahan hijau, yang dimana menambah ruang terbuka hijau dan material berpori di kota untuk memperbanyak resapan dan menampung limpasan air. Selanjutnya ada langkah-langkah mitigasi saat banjir berlangsung. Yang pertama, matikan listrik. Segera matikan aliran listrik atau hubungi PLN untuk mencegah sengatan listrik. Yang kedua, amankan barang berharga. Pindahkan beberapa dokumen penting dan barang-barang berharga ke tempat yang aman. Yang ketiga yaitu evakuasi. Pindah ke tempat tinggi atau posko pengungsian yang tersedia jika air terus naik. Yang keempat, bawa peralatan darurat seperti senter, makanan, air, obat, dan pakaian secukupnya. Yang kelima, gunakan pelindung, memakai sepatu boot dan sarung tangan untuk menghindari bahaya di air banjir. Yang terakhir yaitu hindari air banjir, jangan berjalan atau berkendara di air banjir untuk mencegah kecelakaan. Lalu upaya mitigasi pasca banjir. Setelah banjir surut, perlu dilakukan berbagai tindakan untuk memulihkan kondisi masyarakat dan lingkungan. Yang pertama, bersihkan lingkungan, hilangkan lumpur dan sampah untuk mencegah penyakit. Yang kedua yaitu perbaikan infrastruktur seperti memulihkan jalan, saluran air, dan fasilitas umum yang rusak. Yang ketiga, jaga kesehatan, pastikan ketersediaan air bersih, sanitasi, dan layanan kesehatan mencukupi. Lalu dukungan ekonomi dengan memberikan bantuan logistik, modal, dan pelatihan kerja bagi warga yang telah terdampak. Yang kelima, edukasi dan kesiapsiagaan dengan meningkatkan kesadaran dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi banjir berikutnya. Yang terakhir yaitu kolaborasi pihak terkait, pemerintah, masyarakat, dan swasta harus bekerja sama untuk pemulihan dan pencegahan jangka panjang. Kasus banjir rob di Muara Baru, Jakarta. Banjir rob adalah banjir yang terjadi akibat naiknya permukaan air laut yang menggenangi wilayah dataran pesisir, terutama saat terjadi pasang maksimum. Muara Baru yang terletak di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, merupakan salah satu kawasan yang paling sering terdampak banjir rob. Wilayah ini didominasi oleh permukiman masyarakat berpenghasilan rendah. Banyak di antaranya bekerja sebagai nelayan atau pedagang ikan di Pelabuhan Perikanan Samudra Nizam Zahman. Faktor penyebab banjir rob di Muara Baru. Yang pertama ada kenaikan permukaan air laut. Perubahan iklim global menyebabkan permukaan air laut terus meningkat, sehingga risiko banjir rob semakin sering dan tinggi. Yang kedua ada penurunan muka tanah. Eksploitasi air tanah secara berlebihan dan beban bangunan berat menyebabkan permukaan tanah di Jakarta Utara turun lebih cepat dibandingkan wilayah lain di Jawa. Penurunan tanah ini memperparah dampak banjir rob karena permukaan daratan semakin rendah terhadap permukaan laut. Yang ketiga ada kerusakan infrastruktur. Rusaknya tanggul pembatasan daratan dan laut, terutama sejak akhir 2007, menyebabkan air laut lebih mudah masuk ke wilayah permukiman saat pasang. Yang keempat ada perubahan penggunaan lahan. Reklamasi pembabatan hutan mangrove dan pembangunan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan mempercepat kerusakan ekosistem pesisir dan memperbesar risiko banjir rob. Selanjutnya ada kronologi dan dampak banjir rob, ketinggian dan frekuensi. Banjir rob di Muara Baru kerap terjadi hampir setiap bulan dengan ketinggian air bisa mencapai 80 cm di beberapa titik, terutama saat fase bulan baru atau purnama yang memicu pasang maksimum. Wilayah terdampak. Selain Muara Baru, banjir rob juga melanda wilayah pesisir lain di Jakarta Utara seperti Pluit dan Penjaringan. Di Muara Baru sendiri, genangan air sering memutuskan akses jalan utama seperti Jalan Hiu, Jalan Tuna, dan Jalan Cumi serta menggenangi pemukiman warga. Dampak sosial dan ekonomi. Aktivitas warga terganggu, akses ke pelabuhan terputus, rumah dan fasilitas umum rusak, serta muncul resiko kesehatan akibat genangan yang lama surut dan menyebarkan bibit penyakit. Banyak warga harus mengungsi sementara dan membersihkan rumah setelah banjir surut. Upaya penanggulangan dan adaptasi, peringatan dini dan koordinasi. BPBD DKI Jakarta secara rutin mengeluarkan peringatan dini dan mengerahkan personel untuk memantau serta menyedot genangan air. Koordinasi lintas dinas dilakukan untuk memastikan saluran drainase berfungsi baik dan mempercepat surutnya air.
adaptasi masyarakat, warga melakukan berbagai upaya adaptasi seperti meninggikan lantai rumah, memasang tanggul di depan rumah, menanam mangrove sebagai tanggul alami, dan menyiapkan air bersih cadangan. Paradigma pengurangan resiko. Sejak diperlakukannya UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, penanganan banjirop tidak hanya fokus pada respon, tapi juga pada upaya pengurangan resiko berbasis masyarakat dengan memperhatikan persepsi resiko dan strategi adaptasi lokal. Kesimpulan, banjirop di Muara Baru, Jakarta Utara merupakan masalah kompleks yang dipicu oleh kombinasi faktor alam dan aktivitas manusia seperti kenaikan permukaan laut, penurunan muka tanah, dan kerusakan infrastruktur. Dampaknya sangat signifikan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir. Penanganan banjirop membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait dengan pendekatan adaptasi dan mitigasi resiko secara berkelanjutan. Pemerintah dan masyarakat dalam mitigasi banjir. Peran pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam mitigasi banjir. Pemerintah berfungsi sebagai regulator dan fasilitator dengan menetapkan kebijakan, mengkoordinasi instansi, serta melakukan upaya teknis seperti pembangunan waduk dan normalisasi sungai. Masyarakat berperan aktif menjaga lingkungan, ikut evakuasi, dan mengikuti pelatihan kesiapsiagaan, sehingga keterlibatan mereka memperkuat efektivitas penanggulangan dan ketangguhan komunitas. Sekian paparan materi dari kami tentang mitigasi banjir di Indonesia. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.